Sebagai fans dari timnas Indonesia, kita seharusnya tidak boleh terlalu mensupport pemain-pemain dari timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia. Dan kita seharusnya terus mempertanyakan kinerja dari pelatih timnas Indonesia, Coach Sintayong. Kenapa kita harus melakukan itu? Apa alasannya? Semuanya akan kita bahas dalam video kali ini. Oke teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, channel YouTube Anton R, di mana tempat kita membicarakan sepak bola dan politik. Karena sepak bola tak bisa lepas dari politik. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan membahas khusus tentang timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia tahun depan. Karena begini teman-teman, karena banyak konten kreator dan YouTuber-YouTuber yang membahas tentang sepak bola, khususnya timnas Indonesia, mereka selalu mengatakan bahwa kita harus memberikan dukungan penuh, full support kita kepada timnas Indonesia. Dan mereka juga mengatakan bahwa kita harus mempercayai timnas Indonesia di bawah kepelatihan Coach Sintayong. Yang dimana pernyataan-pernyataan seperti itu saya tidak setuju sama sekali teman-teman. Karena apa? Karena begini teman-teman. 29 pemain telah dipilih oleh Coach Sintayong. Dan Stefano Lillipali yang justru kita sangat inginkan untuk bermain di timnas tidak dimasukkan. Termasuk juga ada Nadeo di sana. Dan Sintayong memberikan pilihannya sendiri untuk 29 pemain timnas ini. Dan 6 pemain timnas yang dipilih oleh Coach Sintayong adalah pemain dari hasil naturalisasi. Sementara 10 pemain timnas yang dipilih oleh Coach Sintayong adalah 10 pemain yang berlaga di liga luar Indonesia. Otomatis, target kita tentu tidak boleh rendah-rendah saja. Kita harus memaksa Coach Sintayong untuk memasang target yang tinggi. Ya, seperti yang kita tahu, Indonesia bukan kali ini saja lolos ke Piala Asia. Sudah 4 kali timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Bahkan terakhir, kalau tidak salah ya, 2007, itu timnas Indonesia menjadi tuan rumah Piala Asia, namun selalu gagal di fase grup. Dan kali ini pun menjadi tim yang tidak diunggulkan sama sekali. Bahkan oleh rekan se-ASEAN kita, se-Asia Tenggara, ada Vietnam yang meremehkan kita dan mengatakan bahwa timnas Indonesia tidak mungkin untuk lolos dari fase grup Piala Asia. Yang artinya timnas Indonesia kali ini adalah tim yang tidak diunggulkan dan underdog. Begitu teman-teman. Sementara di sisi lain ada Coach Sintayong yang selalu dipercayai. Dan dia pun memilih 6 pemain yang hasil naturalisasi. Otomatis pemain-pemain tersebut sudah punya pengalaman yang bagus di luar. Dan 6 pemain tersebut juga bermain di liga luar, teman-teman. Sehingga harusnya target yang kita inginkan untuk Coach Sintayong harusnya target yang tinggi, bukan yang rendah gitu kan, teman-teman. Artinya minimal target Coach Sintayong itu tercapai, yaitu lolos dari fase grup, harusnya dengan pemain yang ada, begitu teman-teman. Walaupun ya lawan terberat kita adalah Jepang, Irak, ya minimal kita menanglah lawan Vietnam, begitu, dan tidak dibantai oleh tim sekelas Jepang dan Irak, begitu teman-teman. Sehingga bagaimana cara agar Indonesia atau timnas Indonesia bisa bermain dengan bagus?
menurut saya teman-teman, menurut saya kita tidak boleh terlalu memberi dukungan penuh atau full support kita kepada pemain timnas Indonesia. Karena begini teman-teman, melihat dari histori dari pemain timnas Indonesia, dari sejarah, setiap kali kita sebagai fans timnas Indonesia terlalu memberi support kepada pemain-pemain timnas Indonesia, selalu gagal, teman-teman. Selalu gagal. Setiap kali kita memberi full support kita kepada pemain-pemain timnas. Begitu, dan tidak pernah berhasil. Dan sedangkan Sintayong ini juga tidak ada alasan untuk kita untuk mempercayai Sintayong agar memberi dukungan kepada timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Asia. Tidak ada alasan kita untuk memberi support kita secara penuh kepada Coach Sintayong dan tim yang dipilihnya. Begitu teman-teman. Sehingga kita harus terus mempertanyakan kinerja Coach Sintayong agar Coach Sintayong juga bisa terpacu untuk membuktikan dirinya bahwa dia adalah pelatih hebat, pelatih yang bisa membawa timnas Indonesia lolos dari fase grup tersebut. Begitu teman-teman. Sehingga jadi jika kita memberi full support kita kepada pemain-pemain timnas, saya meragukan itu. Saya meragukan bahwa akan kelancaran timnas di Piala Asia. Tapi begini teman-teman, kita juga tidak boleh mengkritik yang receh-receh kepada timnas Indonesia dan Coach Sintayongnya, begitu. Jangan kita kritik yang ini receh, yang tidak sesuai fakta, begitu. Kita harus mengkritik, bahkan terus mengkritik, tapi harus sesuai dengan fakta yang ada. Begitu teman-teman. Sehingga mereka juga tidak terlalu kecewa dengan kritikan kita. Kritikan kita pun berisi teman-teman dan bisa ditanggapi dan dibuktikan dengan baik oleh pelatih timnas Indonesia dan timnas Indonesia itu. Begitu teman-teman ya. Jadi saya kurang setuju dengan pernyataan bahwa kita harus memberikan full support kita kepada timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala Asia, dan kita harus mempercayai secara penuh kepada Coach Sintayong yang melatih timnas Indonesia. Kurang setuju saya karena melihat dari pilihan pemain dari Coach Sintayong sendiri, ada 6 pemain dari hasil dari naturalisasi, 10 pemain bermain di liga luar. Bagaimana mungkin kita mempunyai target yang rendah-rendah saja? Otomatis minimal kita harus lolos dari fase grup sesuai dengan target yang dibuat oleh Coach Sintayong. Apalagi di sisi lain Coach Sintayong sendiri yakin bahwa timnas Indonesia akan lolos dari fase grup Piala Asia. Begitu teman-teman. Secara histori juga timnas Indonesia tidak jelek-jelek sekali. Timnas Indonesia sudah 4 kali lolos ke Piala Asia, teman-teman, begitu. Namun memang rekor buruknya hanya di fase grup aja, begitu. Ya, tapi kali ini saya harap ya untuk fans-fans dari timnas Indonesia, kita tidak boleh terlalu optimis begitu. Kita harus juga mengkritik dengan cara pesimis kita, gitu. Kita harus pesimis ataupun kita juga harus meremehkan, begitu teman-teman. Kalau perlu ya, meremehkan dan meremehkan timnas tersebut, sehingga timnas Indonesia pun bisa, pemain-pemainnya bisa terpacu untuk bermain lebih bagus lagi, begitu teman-teman. Jangan kita terlalu memberi full support kita kepada pemain timnas, karena begini, alasannya juga, yang terakhir alasannya begini. Kita orang Indonesia, teman-teman, kita tidak akrab dengan kata pujian, dengan kata dukungan, teman-teman. Dan kita juga tidak besar dengan pujian. Begitu, tidak dibesarkan dengan pujian.
dengan kata-kata, oh nih kamu hebat, kamu harus bisa. Begitu, kita tidak dibesarkan dengan itu. Kita dibesarkan dengan kritikan, teman-teman, dengan marahan begitu. Sehingga dalam kasus ini, ketika timnas Indonesia berlaga di Piala Asia, kita juga harus terus melakukan itu. Kita harus memberikan kritikan yang sesuai dengan fakta yang ada, begitu teman-teman. Kita harus juga pesimis, tidak, ini sepertinya kamu tidak akan bisa untuk lolos dari fase grup. Kita harus tetap seperti itu, teman-teman, sehingga pemain-pemain timnas juga dan pelatihnya bisa terpacu untuk membuktikan hal tersebut, begitu, untuk membuktikan bahwa mereka bisa. Karena memang faktanya kita tidak dibesarkan dan tidak akrab dengan kata-kata pujian, dengan kata-kata dukungan, dengan full support itu kita tidak akrab, teman-teman. Begitu. Dan terakhir, teman-teman, ada beberapa konten kreator atau YouTuber yang bilang begini, kita tidak boleh memberikan ultimatum kepada Coach Sintayong bahwa kalau gagal di Piala Asia, Coach Sintayong itu harus dipecat. Kita tidak boleh begitu, kata mereka. Kalau menurut saya, kita harus memberi ultimatum kepada Coach Sintayong. Begitu, teman-teman. Bahwa ketika dia tidak sukses di Piala Asia, maksudnya tidak sesuai dengan target yang ia ingin capai, maka dia harus dinyatakan gagal, begitu teman-teman. Dan harus digantikan. Ya, walaupun terlalu kasar kalau dibilang dipecat ya. Harusnya dia sendiri mengundurkan diri dari timnas Indonesia. Karena target yang dia sendiri ucapkan tidak mampu dia gapai. Begitu, teman-teman. Sehingga dia harus fair juga bahwa dia gagal di timnas Indonesia dan harus digantikan, begitu. Terlepas menurut saya ya, Coach Sintayong itu menurut saya dia adalah pelatih yang bagus, teman-teman, yang sedang menanamkan filosofi sepak bola di timnas Indonesia. Dia sedang membangun timnas Indonesia. Bahwa beberapa konten kreator bilang atau YouTuber bilang dia tidak boleh dipecat. Oke, saya juga pun setuju dia tidak boleh dipecat. Tapi harus ada konsekuensi dari dia ketika dia gagal memenuhi target yang ia ingin capai sendiri. Begitu, teman-teman. Harus ada konsekuensi buat dia. Harus ada juga tekanan-tekanan yang dibuat dari fans-fans timnas Indonesia kepada Coach Sintayong, sehingga dia juga bisa terpacu untuk mewujudkan apa yang ingin dia gapai bersama timnas Indonesia. Begitu, teman-teman. Oke, itu saja video dari saya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bersama saya di channel YouTube Anton R.